mungkin nanti Pak Sintong banyak cerita mengenai itu, karena saya masih tetap mengganjal di hati saya walaupun sudah liwat. Saya adalah prajurit yang profesional menurut saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan suatu privilege di TNI di mana saya dibesarkan. Tapi that's part of my life gitu. Jadi, nah, saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, it's okay, gak apa-apa. Dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan. Mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Yang belum subscribe, yang baru tahu channel ini, bantu subscribe teman-teman. Mari kita sama-sama kembangkan channel ini dengan menyuarakan suara rakyat jelata, karena banyak nanti akan ada pesan-pesan baru dan A1 yang akan kita bagikan. Oke teman-temanku, kali ini kita akan membahas tentang gimana momen Bung RG ya, Rocky Gerung maupun Prof Mahfud MD dinasehati, pokoknya tunduk di depan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Seharusnya mereka tuh seperti ini teman-teman. Seharusnya mereka ingat momen ini gitu ya. Momen apa itu? Langsung aja kita lihat videonya tanpa berlama-lama. Oke. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya udah disiapin sambutannya ini. Saya pikir saya nggak baca aja lah. Pertama, saya ucapin pada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman menteri juga ada di sini, Pak Darto yang paling senior. Tapi sebenarnya ada satu orang yang istimewa, mentor saya, senior saya, Pak Sintong Panjaitan. Bukan karena kami kebetulan sama Panjaitan, tidak. Tapi dari semua mungkin banyak perwira yang saya kagumi, ada dua, satu Pak LBM, Pak Murdani, dan kemudian Pak Sintong. Saya sebenarnya tidak tahu buku ini mau ditulis oleh Kartini, tapi tiba-tiba satu ketika dia bilang, "Hud, aku mau nulis buku mengenai kamu gitu, masa kecil kita gitu." Saya pikir ya, Pak Mahfud, silakan Pak Mahfud. Ya. Jadi saya bilang sama dia, ya suka-sukamu lah gitu, karena waktu masa kecil kami dengan Kartini ini saya mungkin termasuk yang sangat dekat, karena Kartini dulu lemah, jadi ya saya suka bantu dia, dan menurut saya nggak pintar-pintar amat waktu itu. Tapi kemudian saya lihat dia pintar banget setelah dia menyelesaikan kuliahnya dari UI. Saya tahu, wah adik saya ini hebat banget gitu. Jadi Kartini ini memang saya dekat. Terus kemudian kami berenang, jadi kami suka berenang di Rumbai. Kami tinggal dulu ya, masa kecil suka ke hutan dan segala macam. Dan saya diceritakan oleh Kartini di buku itu, yang saya sebenarnya udah hampir lupa, tapi saya ingat betul karena belakang rumah kami pas hutan di Rumbai itu. Jadi saya suka ngajak dia. Kami pernah dikejar babi babi liar di sana, lari dan sebagainya. Dan saya suka berkelahi dulu, juga diceritain sama Kartini di sana. Ya, saya pikir ya itulah satu mungkin cerita yang oleh Kartini diungkapkan, saya lihat secara baik, karena dia penulis yang baik, saya bukan penulis yang baik. Dan buku saya sendiri baru saya siapin, saya baru mau nerbitin setelah saya berhenti nanti jadi menteri. Ya insya Allah semua baik-baik 2024, 2025. Jadi ini buku saya pikir, terima kasih kamu udah membuat, dan saya lihat tulisannya, wow ini hebat juga Kartini nulisnya gitu. Dan pada semua yang membantu juga saya kira terima kasih Pak Roka, terima kasih yang interview saya. Yang saya terus terang juga Mas Hadi ragu juga, buku ini mau ditulis apa sih. Saya diinterview 5 kali ya, 5 kali tanya itu 1 jam
Ya saya iyain aja Bud. Jadi menggali lagi memori saya dengan adik saya, ya sampai jadi begini. Jadi itu yang saya bilang mystery of life. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sama kita. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa paling hebat, paling sengsara, paling beruntung. Tidak ada. Saya yakin dalam perjalanan hidup saya hari ini saya katakan, mungkin nanti Pak Sintong banyak cerita mengenai itu, karena saya masih tetap mengganjal di hati saya walaupun sudah liwat. Saya adalah prajurit yang profesional menurut saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan suatu privilege di TNI di mana saya dibesarkan. Tapi that's part of my life gitu. Jadi tidak ada yang perlu disakit hati juga. Karena apa? Ya Tuhan mengatur lain. Alam ini, universe ini ngatur lain. Sekarang di usia saya 75 tahun, saya masih ikut bagian dari mengatur negeri ini, membuat negeri ini mungkin mudah-mudahan tambah baik. Tentu saya kira satu kepuasan tersendiri. Jadi kalau orang tanya saya, mana yang paling bahagia di dalam hidup kamu? Saya tetap jawab, waktu saya tentara, waktu saya di Kopassus, waktu saya di Gultor, itu yang saya saya paling nikmati, di mana saya ikut menjadi bagian daripada Pak Sintong mereorganisasi Kopassus, di mana saya restructuring kalau bahasanya Pandu sekarang itu, karena Kopassus itu dulu tidak punya spesialisasi. Jadi Pak Sintong minta ke saya, karena di Gultor itu saya bikin ada spesialisasi, menembak dan sebagainya. Saya bilang, Pak Sintong, Pak, Bang, saya panggil dia, kalau Kopassus itu harus ada spesialisasinya, karena saya belajar di tempat lain, karena pengalaman operasi kami. Jadi ya Anda mau tanya apapun sekarang privilege yang saya dapat di negeri ini, tetapi yang paling saya nikmati waktu saya Komandan Detasmen 81 dan waktu bentuk itu. Dan sekali lagi buat Kartini dan semua ini adik-adik saya hadir, dan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang dulu juga ada yang musuhin saya, tapi saya pikir-pikir part of our life. Jadi kalau dulu orang pikir saya sakit hati atau saya akan stres, tidak juga, karena saya senang lari. Jadi kalau dulu saya sudah stres, saya lari aja 10 kilo, 15 kilo, keringat-keringat, lupa lagi ya mandi ya tidur gitu. Jadi make it simple, karena saya sekali lagi percaya yang di bawah langit ini semua ada waktunya. Tidak ada kita yang bisa abadi. Jadi ayo kita bekerja sama, ayo kita bahu-membahu membangun negeri ini, apapun porsi kita. Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, it's okay, gak apa-apa. Dia bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan. Mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Dia mau minta interview siapa aja, silakan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya nggak jawab. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin kesempatan ini ngajak kita, ayo kita semua jadi satu bangsa yang padu, yang satu dengan segala perbedaan kita, khususnya lagi menghadapi keadaan yang uncertainty secara global ini sekarang. Kalau kita satu, kita sampaikan tadi, kita menangani COVID itu pasti sudah begitu hebat, yang lain saya kira tidak akan sehebat itu. Tadi saya ada 3 wanita yang menurut saya yang sangat berkesan di dalam perjalanan penanganan COVID ini. Ada Ibu mana, Monica, where are you Monica? Ya, Monica, berdiri kamu. Monica ini satu, Monica, sini kamu. Monica, ada lagi 2, Damar, ada lagi Siska. Mereka ini yang awal-awal, ini Monica dari Harvard, terus kemudian Monica dari London, kemudian Siska. 3 perempuan ini yang membantu saya. Ada tentu lagi Firman. Firman di mana Firman? Ada Firman di sini ya, yang membantu saya mendesain bagaimana menangani COVID-19 itu. Jadi kalau Anda tanya Luhut itu hebat, saya tidak hebat. Yang hebat itu mereka-mereka ini. Karena tanpa data yang di-provide oleh si Monica tidak bisa. Dan ada satu perempuan lagi, ini si Jonah, yang itu jungkir balik mencari pertama-tama, Jonah berdiri, jungkir balik mencari alat-alat kesehatan dalam keadaan kritis, yang bekerja sama dengan Pak Budi Sadikin. Ini Pak Budi mungkin boleh berdiri, Mas Bud. Ya, walaupun dia waktu itu dia belum menteri, dia masih wakil menteri, tapi kami betul-betul bekerja sama melakukan ini semua. Jadi saya terima kasih pada mereka juga.
yang telah bantu saya dalam banyak hal, sehingga katanya saya populer, tapi untung saya tidak pengen jadi presiden atau calon wakil presiden, jadi saya boleh ngomong bebas. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah momen yang membahagiakan ya teman-teman ya, momen yang sangat adem. Dan tentunya momen ini di mana ada Bung Rocky dan Prof Mahfud tidak seperti sekarang gitu ya. Jadi seharusnya mereka insaf dan tobat gitu ya teman-teman, bukan malah menjadi pemecah belah bangsa seperti sekarang ini, bukan menjadi pengadu domba seperti sekarang ini ya, bikin huru-hara yang bikin kontroversial gitu ya. Jadi seharusnya mereka ingat apa di saat mereka yang mendengar nasihat dari Opung Luhut Binsar Panjaitan ini teman-teman. Maka dari itu sadarlah dan bertobatlah. Jangan terlampau lama sakit hatinya, Pak. Ini penyakit jadinya nanti, membahayakan gitu, apalagi sampai membabi buta teman-teman ya. Kalau sudah sampai membabi buta, segala apapun cara akan dilakukan ya, sampai darah penghabisan gitu ya. Dan kalaupun darah penghabisan itu bagus sebenarnya, kita berjuang terus dan sebagainya, tapi ini dalam konteks yang negatif, itu yang bahaya. Kalau kita berjuang dalam konteks untuk positif, itu sangat bagus teman-teman, untuk kemajuan negeri, untuk kemajuan bangsa gitu kan. Ini yang nggak ada bukti jelasnya, nggak ada observasinya, cuma cuap-cuap doang, itu yang bahaya teman-teman. Dan akhirnya apa? Menyerang diri sendiri gitu ya. Ada karma gitu ya, pasti gitu. Sedangkan Pak Jokowi diem-diem aja gitu kan, dan semakin dicintai orang, rakyat. Oke, itu aja teman-teman, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Ayo komen di kolom komentar. Kita bertukar pikiran, berdiskusi di kolom komentar. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook, ke grup-grup media sosial kalian. Oke, bye-bye.